Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Guru Channel, berjumpa kembali di channel kesayangan kamu ini, Kang Guru Channel, tempat berbagi dan belajar. Baik, selamat datang kembali dalam materi perumusan dasar negara untuk kelas 7 di pertemuan ketiga. Pertama, kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Semoga nanti diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar pada pertemuan sekarang. Nah, untuk sekarang kita akan membahas satu materi, yaitu tentang peran PPKI dalam perumusan dasar negara. Nah, sebelumnya kalian harus ingat kembali materi yang kemarin. Materi yang kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian sudah membahas tentang bagaimana pembentukan BPPKI, bagaimana sidang-sidang mereka dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kalian sudah mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa saja yang mengusulkan, tokoh-tokoh siapa yang mengusulkan, dan bagaimana hasilnya. Kalian sudah tentu ingat materi-materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan fokus kepada materi yang ketiga, yaitu menunjukkan peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk itu kita coba untuk masuk ke materi langsung. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya, BPPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Di materi sebelumnya sudah dibahas bahwa BPUPKI sudah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara. Kemudian pada sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, ada beberapa agenda dari sidang BPPK kedua, yaitu tentang wilayah negara, tentang pembentukan rancangan undang-undang dasar, seperti itu. Nah, setelah semua tugas itu terselesaikan, kemudian BPUPKI dibubarkan. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, ada beberapa tokoh pendiri negara yang diundang oleh Jenderal Terauchi untuk ke wilayah Saiko Shikikan di Saigon. Tokoh-tokoh tersebut diundang dalam rangka untuk membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Satu hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, secara resmi dibentuklah PPKI. Sebagai ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta menduduki jabatan sebagai wakil ketuanya. PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang, tetapi beranggotakan 21 orang Indonesia, termasuk ketua dan wakil ketua. Namun pada perkembangannya, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang. Dengan kata lain, anggota PPKI ditambahkan 6 orang anggota lagi. Oleh siapa? Oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian apa yang menjadi alasan kenapa anggota PPKI ditambah? Yang menjadi alasan utama adalah para tokoh pendiri negara tersebut ingin menunjukkan kepada Jepang bahwa orang Indonesia itu mampu dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara mandiri. Dalam artian, ini adalah perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia, bukan semata-mata atas hadiah atau pemberian dari Jepang. Seperti itu.
Nah, kemudian PPKI melaksanakan tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya sebenarnya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kali dilakukan oleh PPKI adalah meneliti kembali hasil kerja dari BPUPKI. Nah, di tengah-tengah pekerjaan PPKI meneliti hasil kerja dari BPUPKI, ternyata ada salah satu orang tokoh, yaitu Latuh Harhari, yang berasal dari wilayah timur Indonesia, itu menyampaikan keberatan menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan keberatannya. Nah, apa yang menjadi keberatan dari Latuh Harhari? Latuh Harhari sebagai wakil orang Indonesia Timur menyatakan bahwa mereka keberatan terhadap rumusan dasar negara di sila pertama, yaitu dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana orang-orang di wilayah timur Indonesia itu beragama non-Islam atau tidak beragama Islam, sehingga mereka merasa keberatan. Oleh karena itu, Latuh Harhari menyampaikan protesnya orang Indonesia Timur tentang isi dari Piagam Jakarta tersebut sebelum disahkan menjadi bagian dari dasar negara, seperti itu. Nah, kemudian atas masukan dari Latuh Harhari tersebut, kemudian Muhammad Hatta, Soekarno, dan lain-lain mengadakan rapat secara internal, di mana rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa sila pertama akan dirubah. Ada beberapa kata yang dihapus, sehingga sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, alasan apa yang mendasari perubahan sila pertama tersebut? Yang prinsip adalah perubahan tersebut didasari untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana para tokoh-tokoh negara tidak mau wilayah Indonesia bagian timur itu terpecah atau terpisah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang untuk pertama kalinya. Nah, di sidang itulah nanti dasar negara Indonesia itu disahkan. Hasil sidang tanggal 18 Agustus tersebut, yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Nah, disitulah peran PPKI yang sebenarnya, di mana PPKI mengesahkan dasar negara Indonesia yang termuat dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menimbulkan akibat penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara hukum. Karena apa? Karena sudah disebutkan di awal bahwa muatan Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, peran PPKI di sini yang paling utama, PPKI adalah mengesahkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, PPKI dan BPUPKI telah berhasil membentuk dasar negara dan sudah berhasil membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPUPKI yang merancang dan PPKI yang mengesahkan. Jadi seperti itu. Baik. Jadi disitulah peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada pertanyaan,
jika ada hal yang belum jelas, silahkan kita diskusikan di dalam forum Google Classroom atau melalui grup WhatsApp kelas. Nah, untuk kalian setelah menyelesaikan video ini, kalian harus mengerjakan LKPD yang ada di kolom deskripsi dan ada di dalam forum di Google Classroom. Jika ada kesulitan, silahkan hubungi guru sekali lagi dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Baik, untuk pertemuan hari ini dirasa cukup. Untuk materi yang sekarang dirasa sudah cukup, kita akan bertemu di materi yang keempat, yaitu tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara. Silakan kalian belajar terlebih dahulu, cari materi di buku atau sumber lain supaya nanti lebih nyambung dalam pembelajaran. Baik, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Silahkan diakhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.